Oke, setelah kita berhasil membuat endpoint register, login register, dan juga protected root di Next.js di bagian servernya, nah kita akan masuk ke bagian kliennya, teman-teman. Kita akan masuk ke bagian kliennya, yang dimana di sini kita akan coba consume API yang sudah kita buat tadi di sisi kliennya, teman-teman. Nah, yang pertama di sini kita akan langsung membuat sebuah page yang namanya register di sini, teman-teman. Jadi di sini kita akan buat di dalam src di dalam app di sini kita akan buat register page.tsx, teman-teman ya. Oke, di sini kita akan bikin export default function register page, teman-teman. Lalu di sini kita akan return sebuah div, terus di sini di sini ada H1, di sini berarti register page, teman-teman. Oke. Oke, di sini berarti kita akan masuk ke bagian register. Maka di sini kita akan lihat register page ya. Nah, di sini kita akan coba buat nafling dulu, teman-teman, di bagian layout biar nanti gampang pindah-pindahnya. Oke, di sini kita akan buat nav. Oke, di bagian layout, teman-teman ya. Layout ini ada di sini, teman-teman. Terus terus di sini berarti kita akan bikin link href, berarti di sini slash home. Terus yang kedua di sini kita akan bikin link href-nya ke slash register ya, teman-teman. Di sini slash register. Oke, sip. Nah, sekarang udah ada home register ya. Oke, di bagian register di sini kita akan menggunakan uh, server komponen ya, teman-teman ya, server komponen. Jadi di sini secara default dia adalah server komponen. Nah, kita akan coba bikin form dulu, teman-teman, di sini. Form. Oke. Lalu di sini ada sorry, ada label. Lalu di sini berarti di sini ada name, teman-teman. Lalu di sini ada input. Name-nya adalah name. Terus di sini ada BR, teman-teman. Lalu di sini ada label. Di sini ada email. Terus di sini ada input. Di sini name-nya adalah email, teman-teman. Terus di sini berarti ada BR lagi, teman-teman. Jadi di sini ada label lagi, password. Terus di sini BR, terus di sini ada, sorry, di sini berarti input. Oke, di sini ada name, name-nya adalah password. Terus kalau udah terakhir di sini ada input, type-nya adalah submit, teman-teman. Di sini value-nya adalah register. Oke, nah ini adalah form register kita ya. Ada name, email, sama password sesuai dengan yang ada di sini. Which is ketika kita register kita butuh name, email, sama password ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini yang akan kita lakukan adalah kita akan eh, coba membuat logiknya ya, teman-teman ya, setelah kita buat register page. Nah, di sini saya akan bikin sebuah function di dalam body of komponen dari server komponen. Nah, di sini functionnya ini harus berbentuk server action ya, teman-teman ya. Di sini saya akan bikin function namanya handle.
register, terus di sini. Oke, di sini kita akan pakai use server, teman-teman ya, untuk menandakan bahwa ini adalah sebuah server action ya, teman-teman ya. Nah, nanti di bagian registernya ini dia akan menerima form data, teman-teman. Type-nya adalah form data, gitu, teman-teman. Nah, si bagian handle register ini kita akan passing di sini, teman-teman ya. Di sini ada action, kita masukin si handle register. Oke, kalau udah berikutnya adalah di sini kita akan coba ambil value-nya teman-teman ya dari form datanya. Jadi di sini const name sama dengan form data dot get. Berarti di sini ada name sesuai dengan nama yang di sini teman-teman, nama inputnya. Terus di sini ada const email, kita ambil dari form data dot get. Nama inputnya adalah email, dan yang terakhir di sini ada const password sama dengan from data di sini dot get, berarti di sini password. Ini harusnya gini, passwordnya kecil, ini juga kecil. Oke, di sini kita akan lakukan console log dulu teman-teman ya. Di sini name, email, password kita kasih tanda. Oke, kalau udah di sini kita akan coba intip teman-teman ya. Di sini use server. Oke, server action must be async function ya. Ini belum asing ya teman-teman ya. Oke, ini harus pakai async. Nah, oke. Oke, nggak ada error. Di sini kita coba udin, udin at mail.com. Di sini rahasia, teman-teman ya. Oke, kita intip. Nah, di sini kita udah berhasil mengambil apa namanya value-nya. Udinmail.com di sini untuk yang password masih nol ya. Kenapa? Karena kayaknya ini nggak sesuai. Kita ambil password di sini namanya password. Ini nggak sesuai. Kurang S-nya. Nah, mungkin di sini type-nya kita akan ganti jadi tambahin type-nya email teman-teman, termasuk yang di sini type-nya adalah password gitu biar nggak kelihatan. Kita tes lagi teman-teman. Udin di sini Udin uh, at mail.com, terus di sini rahasia. Oke, teman-teman bisa lihat ini udah keambil Udin, udinmail.com dan rahasia. Oke, ini cara kita mengambil value dari form yang ada di server komponen, teman-teman ya. Di sini kita bikin sebuah server action, teman-teman, yang dimana server action itu sebuah async function JavaScript biasa, cuma dia di eksekusinya di sisi server. Nah, untuk membuat server action di server komponen, teman-teman di sini perlu pakai direktif namanya use server, teman-teman ya. Nanti si server actionnya ini kita passing ke dalam action dari formnya. Oke, karena formnya ini apa di bagian action formnya. Nah, karena kita udah pasang si handle register ini di dalam action dari formnya, nanti kita akan otomatis mendapatkan parameter form data teman-teman ya. Untuk mengambil value-nya teman-teman pakai form data.get. Ini tinggal sebutkan nama dari inputnya. Ini namanya adalah ini name, email sama password. Maka di sini name, email sama password. Nanti kita akan dapat value-nya secara otomatis. Itu dia cara kita mengambil value di server komponen dari form ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba mewiring si apa namanya si eh, page register ini teman-teman ya. Di sini saya akan pakai page API teman-teman ya. Di sini pakai http:// localhost berarti 3000 endpointnya, which is sesuai dengan yang ada di Postman teman-teman. Ini endpointnya. Terus di sini berarti slash API slash register teman-teman. Oke, di sini berarti kita set teman-teman. Metodenya adalah hmm, post. Terus di sini kita set di bagian headersnya teman-teman.
konten besar, konten type-nya di sini application JSON, terus di sini untuk bodinya kita set JSON stringify, berarti di sini kita masukin name, email, dan password teman-teman ya. Terus di sini kita fonts respon di sini white. Terus di sini kita fonts data sama dengan white respon dot JSON teman-teman. Terus di sini kita konsol log aja data, kasih tanda data. Terus kalau udah berhasil di sini kita redirect aja teman-teman ya. Redirect ke halaman, sorry ini redirectnya salah. Harusnya redirectnya dari next navigation ya harusnya. Nah, dari next navigation kita akan redirect ke halaman home teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba intip ya teman-teman ya hasilnya seperti apa. Oke, di sini kita intip di sisi database. Oke, datanya ada dua, Udin dan Kosasi gitu teman-teman. Dan di sini ekspektasi kita kalau udah berhasil register, datanya nambah di sini dan kita akan diarahkan ke halaman home teman ya, ke halaman sini. Oke, kita akan coba berarti di sini namanya misalkan John teman-teman. John at mail.com, passwordnya rahasia. Redirect ke halaman home berhasil dan sekarang di sini datanya masuk. Oke, itu dia cara kita mewiring ke API ya teman-teman ya di server komponen. Jadi di sini teman-teman boleh pakai Patch, boleh pakai Axios. Nah, di sini saya menggunakan Patch. Terus di sini tinggal teman-teman tentukan endpointnya apa, metodenya apa, headersnya apa, sama body yang mau teman-teman kirim apa. Nanti kalau udah ya teman-teman silahkan mau diapakan. Apakah mau menampilkan alert atau mau redirect ke halaman apa gitu. Di sini kita setelah berhasil kita redirect ke halaman berikutnya. Sorry, ke halaman home teman-teman, yang dimana di sini message-nya kita konsolok aja bahwa register berhasil gitu, teman. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan teman-teman di sini kita akan coba register lagi dengan email yang sama rahasia gitu kan. Harusnya di sini kan registernya gagal ya teman-teman ya. Registernya gagal. Jadi kalau teman-teman intip di sini harusnya datanya nggak nambah teman-teman, di sini tetap 3 di sini. Nah, ini kan balik ke halaman home, tapi datanya nggak nambah gitu. Nah, secara UX nggak bagus ya teman-teman ya. Walaupun di sini harusnya kita ngasih tahu bahwa registernya gagal. Nah, di sini kita akan coba mengimplementasikan gimana cara menghandle ketika requestnya gagal ya teman-teman. Nah, di bagian Page API ini teman-teman, jadi teman-teman bisa pakai check if respon dot oke-nya tidak oke teman-teman di sini. Oke. eh oke. Nah, di sini teman-teman bisa ngapain? Misalkan di sini kita mau kalau respon oke-nya tidak oke, di sini kita akan redirect ke sini teman-teman. Terus di sini kita akan redirect ke halaman yang sama teman-teman, which is ke halaman register. Oke. Terus di sini kita akan bawa sebuah query param, which is query paramnya kita ambil dari data nanti yang dari atas ya. Berarti di sini apa namanya? Berarti di sini error, which is misalnya nama query paramnya berarti di sini data.message ya teman-teman. Kita coba intip dulu di bagian postman-nya ketika register gagal. Oke, balikannya seperti ini teman-teman ya. Objek ada message baru kita dapat message-nya. Berarti di sini kita akan bisa jadi seperti ini teman-teman. Oke, data.message. Oke, sekarang kita akan intip teman-teman ya. Kalau tadi
walaupun registernya gagal, dia diarahkan ke halaman home. Sekarang harusnya ekspektasinya ketika registernya gagal, kita tetap ada di halaman yang sama, teman-teman ya. John di sini rahasia. Nah, teman-teman bisa lihat kita tetap ada di halaman yang sama, cuma di sini dia membawa sebuah query param. Kenapa kita perlu taruh di sini message errornya? Karena ini adalah server komponen, teman-teman ya. Jadi karena dia server komponen, jadi kita tidak bisa menggunakan sesuatu yang sifatnya dinamis, bukan dinamis ya, sesuatu yang sifatnya itu interaktif gitu, teman-teman ya. Kayak misalkan Sweet Alert dan lain sebagainya. Karena dia hidupnya di klien komponen. Karena ini adalah server komponen, jadi cara kita untuk menampilkan errornya seperti ini, teman-teman. Oke, kita udah lihat di sini message errornya adalah email already exist, teman-teman ya. Nah, tinggal bagaimana cara kita menampilkan si message errornya, teman-teman. Nah, di sini saya akan masuk ke bagian dokumentasi, teman-teman. Di sini kita ada metadata. Ini ada contoh yang bagian generate metadata. Nah, ini kita akan bikin search param dulu, teman-teman. Di sini kita bikin type dulu, teman-teman. Di bagian sini kita bikin type, namanya mungkin i props. Ini paramnya sebenarnya nggak perlu, tapi biarin aja. Oke, di sini kita akan punya props di sini. Oke, type-nya adalah i props ya, teman-teman. Nah, di sini kita bikin cons, berarti kita akan ambil si error, teman-teman. Kita ambil dari void props dot search param. Ini kita perlu kasih asing, teman-teman. Oke, di sini kalau teman-teman konsolog errornya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini message errornya. Email already exists ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita udah berhasil mengambil query param yang ada di URL ya, teman-teman ya. Di sini cara ngambilnya teman-teman bisa ambil dari props, yang dimana nanti teman-teman bisa ambil di bagian search param. Tapi sebelum itu teman-teman perlu bikin types dulu untuk propsnya. Nah, ini untuk ngambil param. Kalau ini untuk mengambil search param ya, teman-teman. Oke, di sini karena kita udah berhasil mengambil message errornya, jadi kita bisa tampilkan di sini, teman-teman. Kita bisa cek kalau errornya ada. Di sini kita mau tampilin si eh, tag P. Misalkan teman-temannya di sini error. Di sini kita kasih style. Berarti di sini stylenya adalah hmm, 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 colornya red ya, teman-teman. Oke, ini teman-teman bisa lihat. Nah, email already exist. Coba ya, kita John, passwordnya misalkan 123. Nah, password minimal 5 karakter gitu. Kalau misalkan di sini kita pakai nama Jen, kayak di sini emailnya adalah jen@mail.com, rahasia, kita register, kita berhasil masuk ke homepage. Nah, sekarang kalau kita intip, di sini Jen udah masuk gitu. Jadi itu dia cara kita menghandle sebuah request yang gagal di server komponen di Next.js ya, teman-teman ya. Jadi yang kita lakukan adalah di sini kita ngecek apakah requestnya itu berhasil atau gagal. Kalau gagal, kita redirect ke halaman yang sama dengan mengset sebuah query param. Nanti query paramnya bisa kita ambil di bagian props, yang dimana nanti kita bisa ambil di bagian search param ya, teman-teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman udah ambil ya terserah teman-teman, nanti teman-teman mau menampilkannya seperti apa. Nah, di sini saya nampilinnya pakai tag paragraf aja, terus kasih colornya merah ya, teman-teman. Gitu. Nanti di sini muncul pesannya seperti apa. Oke, itu dia untuk bagian handle request yang gagal di server komponen di Next.js. Oke, kita akan lanjutkan materi berikutnya, teman-teman, dengan membuat sebuah halaman baru namanya login, yang nanti kita akan gunakan halaman login itu untuk login ke aplikasi kita ya, yang dimana nanti kita akan wiring ke endpoint login yang sudah kita buat di sisi server, teman-teman. Nah, di sini kita akan
bikin folder baru di dalam app namanya login, teman-teman, slash uh, page.tsx, teman-teman. Oke, kita bikin export function di sini login page. Oke. Return berarti di sini kita akan ke div di sini pakai H1 login page. Nah, di sini saya akan buat berbeda untuk yang bagian login page ini, teman-teman ya. Kalau tadi di bagian apa namanya? Di bagian register page kita pakai server komponen gitu, teman-teman. Di bagian login page ini kita akan pakai client komponen. Untuk itu saya akan tambahkan sebuah directive namanya use client, teman-teman ya, di sini. Oke, di bagian layout di sini kita akan eh, kita akan buat eh, link ke bagian login page-nya di sini, teman-teman. Oke, sip. Nah, kita udah berhasil masuk ke halaman login page ya. Ini register, ini login, ini home, teman-teman ya. Nah, cuma bedanya untuk bagian login page ini kita rendernya di sisi client atau kita menggunakan client komponen, teman-teman ya, biar nanti teman-teman ada use case, oh gini cara pakai server komponen, oh gini pakai cara pakai client komponen untuk menghandle form di Next.js. Nah, di sini kita akan langsung buat sebuah formnya, teman-teman, di bagian login page ini, teman-teman ya. Jadi di sini saya akan bikin form, teman-teman. Uh, atau di sini formnya kita bisa copy paste aja dari sini, teman-teman ya. Di sini kita akan copy paste dari sini. Kita taruh di bagian sini. Oke, cuma di bagian actionnya kita udah nggak perlu lagi, teman-teman. Sama di bagian name-nya ini kita juga udah nggak perlu. Oke, jadi kita akan ambil bagian email dan juga passwordnya aja, teman-teman. Sama di sini mungkin kita akan ganti jadi login, teman-teman. Oke, oke. Sekarang teman-teman bisa lihat kita sudah apa namanya, apa namanya, sudah melihat sebuah form di halaman login page, teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang karena ini kita pakai server komponen, berarti nanti kita bisa menggunakan semua fitur-fitur yang ada di React, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah state untuk menyimpan uh, value atau nilai yang ada di dalam formnya, gitu, teman-teman. Di sini saya akan bikin state namanya, berarti di sini email, berarti di sini set email, teman-teman. Di sini dari use state, oke, kita kasih type-nya adalah string kosong, lalu yang kedua di sini const password set password di sini use state, teman-teman, type-nya adalah string. Oke, kosong. Oke, lanjut di sini teman-teman kita akan coba binding value-nya itu gitu dengan state ya yang sudah kita buat di atas, teman-teman ya. Di sini. Jadi di sini ada value kita binding, berarti di sini email, karena ini email, sama di sini ada on change, teman-teman. Oke, kita dapat event. Oke, berarti di sini set email ya, teman-teman ya. Di sini berarti i dot target dot value ya, teman-teman. Oke, sip. Itu untuk yang bagian ininya, teman-teman. Bagian email. Untuk bagian password juga sama. Kita akan lakukan hal yang sama, teman-teman. Oke, di sini berarti ada value. Value-nya adalah password. Terus di sini ada on change, teman-teman. Berarti di sini di sini set password. Berarti di sini target value ya, teman-teman.
Oke, kalau udah di sini kita akan bikin sebuah function, teman-teman. Namanya adalah handle login, teman-teman. Oke, di sini kita akan menerima event. Eventnya adalah di sini react dot form event di sini HTML form element ya teman-teman ya. Di sini berarti dot refine default teman-teman ya. Di sini kita console log dulu aja sih, console.log di sini email dan password teman-teman di sini login. Oke, kalau udah di sini berarti si handle loginnya itu kita akan pasang di bagian sini teman-teman, on submit. Berarti di sini pakai handle login teman-teman. Oke, kalau udah di sini kita akan coba tes ya teman-teman ya. Kita akan coba cek teman-teman. Ini kita akan coba perbesar. Oke, sekali lagi biar teman-teman bisa lihat. Oke, di sini kalau kita klik login, nah di sini datanya kosong ya teman-teman ya. Kita masukin John di sini rahasia handle login. Nah, kita udah dapat value-nya teman-teman ya. Yang ada di dalam input di sini emailnya adalah john@mail.com dan rahasia gitu passwordnya. Nah, cara kita menghandle form di dalam client komponen yang pertama di sini teman-teman perlu bikin state-nya dulu untuk menampung nilai yang ada di inputnya dan kita taruh ke dalam step teman-teman ya. Lalu di sini teman-teman bisa binding value-nya itu dengan state yang sudah teman-teman bikin. Sama ketika on change, teman-teman tinggal masukin nilai yang ada di dalam inputnya itu ke dalam state-nya, gitu teman-teman ya. Nah terus di sini karena ini adalah client komponen, jadi ketika formnya disubmit, teman-teman bikin handler. Nah nanti jangan lupa di sini teman-teman akan nerima event. Eventnya itu type-nya itu adalah react.form_event di sini HTML from event element. Nah, jangan lupa di prevent default, karena kalau nggak di prevent default, dia akan nge-refresh teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman console log di sini, maka nilai email dan juga nilai passwordnya itu sudah sesuai dengan nilai yang ada di dalam inputnya, teman-teman. Artinya di sini kita sudah berhasil mengambil nilai yang ada di formnya, teman-teman. Tinggal nanti kita akan kirim ke database, teman-teman ya. Atau kirim ke API untuk login beneran. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah di sini kita akan coba binding si halaman atau wiring si halaman loginnya ini dengan API ya teman-teman ya. Di sini berarti kita akan pakai page lagi teman-teman. Const respon sama dengan white page. Berarti di sini sama http://localhost 3000 teman-teman /API/login. Terus di sini jangan lupa kita set metodenya adalah post. Oh, di sini belum ada asingnya teman-teman. Terus di sini headersnya adalah sebuah objek. Oke, di sini account and type application JSON teman-teman. Lalu di sini untuk bodinya kita JSON.stringify. Berarti di sini ada email dan juga ada password ya teman-teman. Di sini kita akan tes, berarti di sini const data sama dengan void respon.json ya teman-teman. Jadi di sini kalau udah berhasil kita mau ngapain? Misalkan kalau udah berhasil kita mau redirect ke halaman home. Di sini teman-teman berarti pakai yang namanya const. Di sini pakai yang namanya use router ya teman-teman ya. Di sini pakai use router dari Next Navigation ya teman-teman ya. Ini use router dari Next Navigation. Jadi di sini kita tinggal router
push, teman-teman ya. Push ke halaman home. Di sini berarti console.log data ya, teman-teman ya. Kita cek dulu. Oke, kalau udah berhasil, kita akan redirect ke halaman home dan harusnya kita ngelihat console lognya di sini adalah login berhasil. Which is seperti yang sudah kita lihat di sini ya, ketika login berhasil, nanti di sini message-nya adalah login berhasil ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan cek karena ketika login berhasil, si server akan ngeset cookie ya, teman-teman ya. Akan ngeset cookie. Nah, berarti di sini kita akan intip di bagian aplikasi kita. Di sini pastiin cookie-nya kosong ya, teman-teman ya. Di sini bagian cookie. Nah, ini cookie-nya kosong. Ini cookie bawaan Next.js-nya, teman-teman. Oke, harusnya belum ada akses token ya teman-teman ya. Harusnya ketika kita login, ekspektasi kita adalah kita redirect ke halaman home ketika berhasil dan kita ngelihat cookie-nya di sini teman-teman. Oke, di sini kita login John, di sini rahasia teman-teman. Nah, redirect ke halaman home dan teman-teman bisa lihat di sini cookie-nya berhasil ke set teman-teman ya secara otomatis. Dan di sini kalau teman-teman lihat kita juga ngelihat message harusnya message-nya mana? Oh, message-nya harusnya di klien ya, teman-teman ya. Nah, di sini message-nya login berhasil. Kenapa? Karena ini adalah klien komponen, jadi message-nya adanya di dalam sini, teman-teman ya, di browser, bukan di terminal. Artinya, kita sudah berhasil mengimplementasikan login page-nya dengan server, yang dimana ketika berhasil, di sini kita sudah ngeliat cookie-nya terimplementasi ya, teman-teman ya. Jadi, di sini kita menggunakan Fetch API untuk melakukan request ke server, teman-teman. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita menghandle ketika loginnya gagal ya, teman-teman ya. Ketika loginnya gagal. Nah, di sini saya akan membuat sebuah variabel atau state lagi namanya error, teman-teman. Di sini set error. Di sini use state. Di sini ini string, teman-teman. String. Oke. Nah, sebelum kita gunakan si state error ini, teman-teman, mungkin di sini kita akan hapus dulu cookie-nya, kita ke login. Nah, di sini kita emailnya salahin dan passwordnya juga kosong, teman-teman ya. Harusnya di sini kita nggak redirect ke halaman home dan harusnya kita juga nggak ngeliat cookie. Tapi yang sekarang, nah ini redirect ke halaman home seolah-olah loginnya berhasil dan cookie-nya nggak keset, teman-teman. Nah, kita akan coba prevent hal tersebut. Harusnya kalau loginnya gagal, di sini kita akan tetap di halaman yang sama dan kita akan ngelihat message bahwa loginnya gagal, teman-teman ya. Nah, di sini kita udah siapkan state-nya, teman-teman, untuk menampung apakah error atau tidak. Jadi di sini kita akan pakai kondisi if kita cek lagi respon.oke-nya. Kalau tidak oke, di sini kita akan set error, teman-teman. Set error di sini dari data.message ya, teman-teman ya. Kenapa data.message? Karena di sini ketika loginnya gagal, teman-teman. Ini loginnya gagal, misalkan. Kan di sini kita dapat message invalid email atau password ya, teman-teman. Oke, berarti di sini jangan lupa kita return ini biar yang bawah tidak tereksekusi. Artinya kita tetap di halaman yang sama. Nah, tinggal di sini kita tampilin teman-teman ya. Jadi kalau misalnya errornya ada, state errornya ada, di sini kita akan menampilkan tag paragraf. Di sini error, lalu di sini kita kasih style teman-teman. Colornya adalah red. Oke, kita coba set lagi teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat cookie-nya nggak ada. Kita login, kita refresh dulu, make sure. Oke, di sini login, emailnya kosong. Nah, harusnya invalid email atau password ya teman-teman. Kita tetap ada di halaman ini dan cookie-nya juga nggak keset. Oke, sekarang kita masukin rahasia. Nah, di sini kita redirect ke halaman home dan cookie-nya
ke implementasi teman-teman ya. Jadi seperti itu cara kita melakukan handle error di client komponen dan kita menampilkan message errornya ya ketika kita gagal melakukan request gitu teman-teman ya di Next.js di client komponen teman-teman. Jadi di sini kita siapkan state-nya untuk menampung message errornya. Lalu di sini kita cek respon oke-nya. Kalau tidak oke, kita set message errornya dari server. Terus di sini kita tampilkan teman-teman ya pakai conditional rendering message errornya. Gitu. Oke, kita udah berhasil membuat halaman register dan juga login dan kita sudah mewiring ke server. Selanjutnya kita masuk ke bagian topik terakhir ya, teman-teman ya. Kita akan coba membuat sebuah protected page yang dimana kalau misalkan dia tidak punya token, harusnya dia tidak bisa masuk ke sana atau tokennya itu kita ambil berdasarkan dari cookie teman-teman ya gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak punya token, nanti tokennya itu apa? Dia tidak bisa masuk ke halaman tersebut. Tapi kalau misalkan dia ada cookie punya token, dia boleh masuk ke halaman tersebut dan nanti kita akan melakukan fetch API di sana teman-teman ya. Nah, untuk bagian itu, bagian protected page-nya, kita akan buat pakai server komponen ya, teman-teman ya, pakai server komponen yang dimana di sini kita akan buat folder baru namanya adalah profile, teman-teman. Di sini ada page.tsx, teman-teman. Oke, di sini kita bikin export default function. Di sini berarti uh, profile page, teman-teman. Di sini kita akan, salah ini harusnya curly bracket, return di sini sebuah div, lalu di sini ada H1 teman-teman di sini profile page. Oke, sekarang kita akan coba tes ya. Mungkin kita tambahkan dulu di sini di bagian layoutnya teman-teman kita akan tambahkan satu link lagi. Kita paste, lalu di sini ada profile, profile. Oke, sip. Sekarang kita masuk. Nah, kita masuk ya ke bagian profilnya, teman-teman. Nah, di sini kita belum mengimplementasikan apakah kita belum ngecek apakah dia punya token atau tidak. Di sini walaupun mungkin cookie-nya kita hapus, di sini nggak ada masalah. Kita tetap masuk ke dalam profile page-nya, teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba implementasikan kalau misalkan dia tidak punya token, kita akan coba tolak ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba implementasikan atau ngecek tokennya teman-teman ya. Kita pastiin kalau mau mengunjungi halaman ini, dia perlu punya token atau punya cookie ya teman-teman ya. Di sini kita akan pakai asing lagi teman-teman di sini. Dan di sini cons cookie store sama dengan white cookies. Nah, kita akan pakai function yang sama dari Next.js-nya untuk mengambil cookies, teman-teman. Lalu di sini kita cons token, kita ambil dari uh, cookie store dot get ya, teman-teman. Di sini namanya adalah akses token ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita konsolok dulu aja, teman-teman, si tokennya. Oke, kita konsolok si tokennya, teman-teman. Di sini kalau kita refresh, ini halaman profile, teman-teman bisa lihat tokennya undefined ya teman-teman ya. Karena di sini kalau teman-teman lihat nggak ada cookie yang namanya tokinya adalah akses token. Oke, kita login dulu teman-teman di sini pakai John rahasia. Kita login, kita cookie-nya ke set, ini ke halaman home. Kita lihat profilnya. Di sini kita lihat di bagian konsolnya nih udah dapat. Oke. Nah, sekarang kita bisa ngecek kalau misalkan dia tidak ada tokennya, berarti di sini kalau tokennya tidak ada, kita bisa redirect ke halaman login ya, teman-teman ya.
Oke, sip. Sekarang kita coba intip. Ini dia punya token, dia bisa masuk ke sini, teman-teman. Dia punya token, dia bisa masuk ke profile. Sekarang tokennya kita hapus. Oke, di sini profile, maka langsung diarahkan ke halaman login ya teman-teman. Ini dari home, kita mau ke profile karena dia tidak punya token, maka langsung diarahkan ke halaman login atau dia disuruh login teman-teman. Jadi sesederhana itu cara kita memproteksi bagian daripada halaman di Next.js ya dengan mengecek cookie-nya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman tinggal panggil cookies method dari next headers, lalu di sini teman-teman tinggal pakai method.get method get, lalu di sini teman-teman tinggal panggil key-nya apa, nama cookie-nya. Nanti kalau dia ada cookie-nya di sini tokennya ada isinya, kalau nggak ada dia undefined, nanti teman-teman tinggal cek aja kalau nggak ada ngapain, kalau ada ngapain gitu teman-teman. Itu dia cara kita memproteksi halaman berdasarkan cookie. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah karena kita sudah berhasil mengimplementasikan protected root di Next.js dengan mengecek cookie-nya. Sekarang kita akan coba me-wiring halaman profile ini untuk mengambil data berdasarkan user yang sedang login ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan ambil cons respon sama dengan white pakai fetch teman-teman, localhost 3000, tadi endpointnya adalah slash api slash profile ya teman-teman ya. Ini yang ada di server sesuai dengan yang udah kita buat teman-teman, yang ini. Ini oke. Oke, sekarang kita akan cek cons data sama dengan respon.json. Oke, datanya di sini kita tampilkan pakai pre aja teman-teman biar lebih simpel. Di sini berarti pakai json.stringify data 02 teman-teman ya. Oke, sekarang ini karena kita perlu cookie teman-teman. Nanti kita cek dulu deh apakah bisa langsung seperti itu atau tidak. Ini kita belum bisa masuk ke profile, kita login dulu teman-teman. Rahasia ke profile. Nah, error. Kenapa error? Karena di sini kalau teman-teman intip kita masih gagal ya untuk proses patch-nya. Kenapa? Karena di sini kita belum ngeset cookie-nya. Karena kalau teman-teman intip apa namanya? Kalau teman-teman intip di sini untuk bagian si protected root-nya ini perlu bawa cookie ya, teman-teman. Jadi di sini kita perlu ngeset cookie-nya di bagian sini, teman-teman. Di sini di bagian headers. Headers berarti di sini type-nya adalah seperti ini. Terus di sini cookie. Terus di sini titik dua akses token. Oke, di sini berarti kita set dari token dot value, teman-teman ya. Nah, di sini harusnya cookie-nya udah kita set ketika request, kita refresh. Up. Oh, ini belum di await ya, teman-teman ya. Nah, ini udah dapet ya. Coba kalau misalkan kita nggak pakai ini ya, teman-teman ya. Apakah dapat datanya? Harusnya unauthorized ya message-nya, teman-teman ya. Kenapa? Karena kita perlu membawa cookie ketika melakukan request ke endpoint slash profile ini, teman-teman ya. Untuk itu, di sini white. Nah, kita perlu set cookie-nya di bagian header ya. Ini cara kita ngeset cookie-nya di bagian header. Nah, karena kita menggunakan server komponen, jadi untuk cookie-nya itu nggak otomatis ke bawah ketika melakukan request ya teman-teman. Jadi kita perlu set secara manual. Tapi kalau teman-teman menggunakan klien komponen, cookie-nya secara otomatis ke implementasi atau ke bawah ketika teman-teman melakukan request gitu. Itu perbedaannya di situ paling antara server komponen dan klien komponen ya. Untuk bagian cookie-nya teman-teman ya ketika request. Jadi kalau klien otomatis ke bawah cookie-nya, kalau server
Tidak. Jadi kita perlu ngeset manual seperti ini. Sekarang kalau teman-teman lihat, kita sudah berhasil mengambil data profile user yang sedang login ya. Ini yang sedang login adalah John. Kalau kita ganti yang sedang login adalah Udin, harusnya di sini rahasia. Ini ke home. Nah, masuk ke Udin. Mungkin di bagian loginnya, redirectnya jangan ke home ya. Kita akan langsung masuk ke login, teman-teman. Sehingga nanti di sini ketika login kita akan langsung masuk ke halaman profile ya. Harusnya di sini profile, sorry. Harusnya di sini ketika login ini kan yang login Udin. Oke, kita kalau yang login adalah Jen, rahasia. Nah, masuk ke halaman profile dan kita dapat data Jen atau user yang sedang login which is si Jen. Oke, itu dia cara kita melakukan wiring di apa ya halaman profile dengan membawa cookie karena ini adalah server komponen jadi kita perlu ngeset cookie-nya secara manual teman-teman. Oke, kita sudah berhasil menyelesaikan sebuah atau mengimplementasikan autentikasi di Next.js ya teman-teman ya, yang dimana kita sudah cover dari sisi server register endpoint dengan mengimplementasikan bcrypt, lalu login endpoint dengan mengimplementasikan JSON Web Token dan juga cookie. Lalu kita juga sudah membuat sebuah protected endpoint di bagian server dengan mengimplementasikan proxy untuk memproteksi endpoint yang kita buat. Nah, di sisi klien, kita juga sudah membuat halaman register dengan mewiring ke endpoint register, terus login endpoint, login page dengan mewiring ke login endpoint di server, dan kita juga sudah membuat protected page dan mengimplementasikan cookie ya untuk ngecek apakah dia boleh masuk atau tidak berdasarkan cookie-nya. Artinya di sini kita sudah nge-cover semua topik yang sudah kita rencanakan di awal. Nah, tentunya ini adalah basic daripada autentikasi di Next.js. Masih bisa teman-teman kembangkan lagi. Tapi harapannya dengan materi ini teman-teman dapat gambaran bagaimana mengimplementasikan autentikasi di Next.js. Tuh. Paling itu aja untuk materinya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.